Selamat pagi semuanya. Semuanya semangat sedikit ya. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas semangat dan ketersediaannya untuk mengikuti pembekalan yang kami sampaikan dari dunia industri. Sebentar. Baik, terima kasih. Ini kita semua sudah siap ya untuk ikut materi pembekalan ya. Sebentar ya. Yang nggak siap boleh di luar. Terima kasih. Jadi yang pertama-tama di sini saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lili, Rachel, dan para pengajar, para Bapak Ibu guru sekalian yang sudah memberikan waktu kepada saya, dan adik-adikku kalian semua yang saya cintai. Baik, tanpa berlama-lama karena waktu tadi sudah banyak kepotong terlalu lama karena file. Di sini saya mau memperkenalkan diri dulu ya, karena ada pepatah nggak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Arianto Nugroho, SH ya, sarjana hukum. Loh, Pak itu di teknik di Penyu tapi kok sekolahnya hukum ya, nggak masalah, itu kan pilihan ya. Terus saya lahir tahun 29 Desember 1987, usia saya sekarang 36 tahun. Alhamdulillah menikah di tahun 2013 dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang Masya Allah cantiknya. Adapun pendidikan formal saya dan pendidikan non formal ya, 2002 sampai dengan 2005 saya adalah siswa sama seperti kalian di sekolah yang kita cinta ini, SMK 17 Agustus 1945, dan di tahun 2007 sampai dengan 2011 alhamdulillah juga saya masih diberi kesempatan untuk mengasah kemampuan saya untuk belajar di Universitas 17 Agustus 1945. Adapun pendidikan non formal saya yaitu M-Step 1 Technical Training Junior di Mitsubishi Motor Corporation, dan MSA 1, 2, dan 3 di Training Center Managerial Advisor of Mitsubishi Motor Corporation. Sedikit pengalaman kerja saya, jadi saya itu tipe orang yang bukan lompat-lompat dari suatu tempat kerja pindah-pindah bukannya. Jadi saat satu sudah saya tekuni, saya yakini bisa untuk menghidupi saya, ya saya bertahan di satu tempat itu. 2005 setelah lulus dari SMK ini sampai dengan 2009 saya bekerja di Mitsubishi Motor Corporation sebagai teknisi junior, dan di tahun 2009 sampai dengan 2010 diberi kesempatan untuk menjadi service advisor atau konsultan service di tempat kerja yang sama. Dan di 2010 sampai dengan 2015 alhamdulillah saya dipercaya untuk memimpin satu departemen service di perusahaan yang sama. Waktu itu di 2010 sampai dengan 2015 saya berada di Jawa Barat. Kemudian di pertengahan tahun 2015 saya berpikir bahwa sudah waktunya saya untuk memiliki bisnis dan usaha sendiri. Jadi setelah pengalaman dan apa yang saya dapat selama ini baik di sekolah maupun di dunia kerja, saya rasa saya ingin memutuskan untuk membangun bisnis saya sendiri yang alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan berkembang, yang saya beri nama Nugroho Motor.
Baik, di sini saya menyampaikan pembekalan prakerin tahun 2024. Ada yang tahu nggak prakerin itu apa ya? Prakerin, ada yang tahu prakerin? Magang, bentar. Ya, jadi apa sih yang melatar belakangi kita perlu untuk menerima pembekalan pada pagi hari ini ya. Jadi jadi prakerin itu sebenarnya adalah persiapan dalam menghadapi dunia kerja ya. Jadi dalam rangka mendekatkan kesesuaian mutu dan tamatan pendidikan sekolah menengah kejuruan SMK, perlu adanya dukungan dari beberapa pihak yang terkait dengan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Salah satu pihak yang ikut serta dalam menghasilkan tamatan dan mutu pendidikan yang berkualitas dan berdedikasi tinggi serta berdisiplin ilmu adalah pihak dunia industri atau dunia kerja. Ya, jadi nanti kalian itu ditempatkan di tempat-tempat industri, di tempat-tempat magang, supaya dapat menyerap ilmu apa yang diberikan di dunia industri atau di tempat-tempat kalian magang nantinya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tujuan utama prakerin. Prakerin adalah program praktik industri di SMK bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman langsung bekerja pada industri yang sebenarnya. Jadi yang selama ini kalian cuma melihat pengetahuan itu di dalam buku atau katakanlah dalam modul-modul YouTube misalnya. Tapi di sini nanti akan diberikan waktu, baik itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan, atau bahkan ada yang sampai 1 tahun untuk menjalankan praktek kerja lapangan atau prakerin atau magang di dunia industri. Jadi yang pertama, tujuan utama prakerin adalah memiliki nilai jual di dunia kerja atau industri. Siswa SMK adalah generasi yang dipersiapkan kehadirannya di dunia industri untuk mengisi pembangunan ekonomi baik pribadi dan bangsa dan negara. Jadi kalian lulus itu nanti diharapkan bisa membangun ekonomi siapa? Ya ekonominya kalian sendiri gitu loh. Yang lulus sekolah kerja pengen dapat duit siapa coba? Hah? Nah, semuanya ya. Kerja dapat duit ya kan? Dapat cuan. Kemudian yang kedua, mampu bersaing di dunia kerja. Siswa SMK yang dibekali dengan keterampilan khusus nantinya akan mampu bersaing di dunia kerja atau dunia industri. Jadi saat nanti kalian sudah benar-benar melangkahkan kaki keluar dari sekolah ini, ya, harapan Bapak Ibu guru, para pengajar di sini adalah murid-murid ini, kalian semua itu bisa membawa diri kalian sendiri untuk bersaing. Bersaing di mana? Bersaing di luar. Bersaing di dunia kerja, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalian sudah sekolah kayak gini ya, ngumpul kayak gini, hebat. Jangan salah bos, di luar masih banyak orang-orang hebat yang siap bersaing dengan kalian. Jadi kalau kalian tidak membekali diri kalian dengan kemampuan, skill, soft skill, ya maaf, pasti tergerus oleh zaman. Seperti itu.
Manfaat prakerin yang pertama melatih kreativitas, melatih keterampilan, public sosialis, dan menjadi manusia yang berdedikasi. Jadi melatih kreativitas dan melatih keterampilan. Apa yang kalian dapat di sekolah ini, ya, selama ini secara teori, itu diharapkan nanti bisa dikembangkan atau kalian asah, kalian olah sendiri, kalian kembangkan sendiri di dunia kerja atau di dunia magang, ya. Apa yang kalian dapat teori-teori seperti melas atau apa, ya, bisa kalian kembangkan di dunia kerja atau tempat kalian magang nanti. Menjadi public sosialis, dapat bersosialis dengan lingkungan atau rekan kerja. Yang saya alami selama bertahun-tahun, ya, banyak anak magang itu yang isinya cuman diem di bengkel, main HP, ngobrol, ya, fix 99%. Yang aktif, kompetitif, kreatif cuma 1%. Misal dari sekolah, satu ruangan ini, saya jamin hanya berapa persen yang aktif. Nah, saya harapkan dengan saya memberikan materi seperti ini, itu bisa men-trigger kalian, men-trigger, memberikan semangat bahwa oh, saya nanti di tempat magang harus bagaimana, saya harus bisa bersosialisasi dengan rekan kerja, dengan pimpinan, ya kan? Bukan cuman diem, nongkrong, ngobrol, dan tutup. Selesai itu, selesai hidupmu. Kemudian menjadi manusia yang berdedikasi. Manusia yang berpendidikan adalah manusia yang lebih bernilai di mata masyarakat dan sekitar. Kalian pernah lihat ini ya, apa, rebel-rebel ya, gondrong-gondrong sing gaweane nongkrong di pinggiran gang, itu pengalaman tuh, sopo ngomong. Itu kira-kira nih di masyarakat dipandang kayak gimana? Meresahkan ya? Rea, member, member rea. Nah, menurutmu gimana melihat orang-orang kayak gitu? Meresahkan ya? Bayangkan kalau itu orang tuamu dan kamu yang jadi kayak gitu. Nangis, Mas. Nangis nggak bisa dicoret langsung dari kakak. Ya, jadi dengan kalian disekolahkan di SMA 17 Agustus ini ya, dan dimagangkan, itu harapan orang tua kalian adalah anakku bisa menjadi manusia yang berdedikasi, manusia yang bermanfaat, minimal bagi dirinya sendiri, tidak merepotkan orang tua, ya. Jangan sampai orang tua itu udah susah payah ngelahirin kalian, membesarkan kalian, memberi makan kalian, setelah lulus apa? Tengah tengok nganggur, FF, PUBG, Mobile Legends, ngeslot, amit-amit lah ya. Saya harapkan jangan sampai ada alumni SMK 17 Agustus yang seperti itu. Permasalahan-permasalahan nanti akan muncul di tempat magang, ya. Jadi nantinya akan banyak masalah-masalah yang timbul di tempat magang, baik itu masalah personal kalian di tempat kerja, nyaman nggak nyaman, senang nggak senang, ataupun masalah-masalah seperti dalam bidang pendidikan dan bidang teknologi. Maksudnya apa? Permasalahan dalam bidang pendidikan adalah permasalahan akan timbul saat siswa diterjunkan dalam dunia kerja atau industri, karena akan banyak ditemui hal-hal yang berbeda antara pendidikan secara teori dan praktis.
Maksudnya apa? Jadi ilmu pengetahuan yang kalian dapat selama ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu nantinya akan banyak sekali hal-hal yang sangat jauh berbeda di lapangan. Ya, jadi secara teori kalian ini semua TKR semua ya. Mungkin sudah diajari cara setting clap, ya, valve clearance. Itu apa yang ada di dalam buku kalian itu sudah benar. Tapi nanti akan banyak jauh berbeda ketika kalian di lapangan. Sangat jauh berbeda. Karena apa? Karena banyak beberapa spek-spek atau mesin tertentu yang membutuhkan ukuran atau clearance tertentu. Itu yang saya maksud. Kemudian permasalahan dalam bidang teknologi dan informasi. Maksudnya teknologi industri pada dasarnya adalah mengikuti perkembangan zaman, dan mengikuti perkembangan zaman atau teknologi itu adalah mutlak. Bagi saya pribadi di umur 36 ini ya, mengikuti perkembangan teknologi bagi saya adalah mutlak, wajib, tidak bisa tidak. Kenapa? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, selesai bos hidup kita bos. Kalian pernah lihat tukang ojek ya? Tukang ojek mungkin 5-10 tahun yang lalu kerjanya apa? Nongkrong di pos, ya, pos pangkalan ya, sambil nungguin pelanggan lewat. Tahun 2015-2016 datang yang namanya Gojek, Grab, sekarang Maxim. Kalau mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak mengupgrade skill, tidak membuat skillnya level up, apa yang terjadi? Gak bisa makan bos, ya, gak bisa makan, gak dapat orderan. Makanya penting untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu hukumnya wajib. Sekecil apapun itu, ikuti perkembangan zaman, ya. Nah, ini yang penting. Yang penting harus kalian punya adalah nanti di tempat prakarya atau bahkan nanti setelah lulus dan menginjakkan kaki di dunia kerja. Etika, kalian harus punya etika ya yang pertama. Jadi yang pertama itu apa ya? Disiplin ya. Disiplin. Jadi disiplin itu menurut saya adalah modal utama bagi kita semua yang ingin menginjakkan kakinya di dunia kerja. Ya, pinter gampang. Saya sempat jadi HR waktu di tempat kerja saya yang dulu ya. Jadi menilai seorang calon karyawan itu sederhana, dari tingkat disiplin. Kalau disiplin dia sudah dapat, kemampuan yang lain itu pasti mengikuti. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Kemudian berpakaian rapi dan menjaga kebersihan. Loh Pak, kita kan di bengkel kok menjaga kebersihan dan berpakaian rapi. Nah, itu namanya alasan. Yang tidak bisa menjaga itu namanya alasan. Ya, dan saya kasih bocoran satu ya. Alasan itu apa? Alasan itu adalah sifat yang melemahkan kemampuan kalian sendiri. Semakin kalian beralasan, semakin lemah. Semakin beralasan, semakin lemah. Nggak percaya, coba. Alasan terus. Kamu kalau dikasih tahu nasihat sama bu guru, Bu Nita, coba aja beralasan. Kalian pasti akan semakin lemah. Jadi fungsinya berpakaian rapi dan menjaga kebersihan itu apa? Kita di teknik di lapangan banyak bertemu dengan orang, ya kan, rekan kerja, mungkin customer, pelanggan, atau pimpinan. Kalau melihat pribadi kita yang rajin, yang bersih, itu orang melihat seneng, gitu loh. Karena udah seneng gimana? Nggak mungkin itu pimpinan apa istilahnya cuek ke kita, nggak mungkin. Tapi kalau melihat pakaian mudah kotor, bau, ya jangankan nyapa ya, melihatnya mungkin males. Gitu.
Kemudian bertutur kata yang sopan dan menghindari perilaku sok tahu ya. Jadi saya yakin adik-adikku semua yang ada di sini pengetahuannya tentang teknik menurut saya sudah bagus ya, dan sepintar apapun kalian di dalam sekolah ini, jangan sekali-sekali menunjukkan bahwa saya ini bisa ya. Karena sifat saya ini bisa itu sebenarnya sama juga, justru semakin membuat kita tidak bisa atau tidak mampu. Karena pada hakikatnya kan kita semua itu memposisikan bahwa diri kita itu sedang belajar, sedang berproses. Jadi semakin kita menanamkan bahwa kita haus akan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, semakin banyak ilmu yang akan kita dapat, semakin banyak kemampuan yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Antusias dan aktif dalam kerja. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, jangan sampai kalian magang nanti di tempat magang cuma nongkrong-nongkrong, main HP, rokokan, ngobrol sama temen satu magang. Itu menurut saya sia-sia dan eman-eman. Terus saya pernah ngobrol dengan salah satu guru, saya lupa, dengan guru SMK 17 ini atau bukan. Waktu itu saya ada kendala dengan anak magang yang tidak kooperatif. Jadi waktu itu juga saya telepon gurunya, saya suruh tarik, tolong dipindahkan ke tempat magang yang lain atau disuruh magang di sekolah, suruh tempat suket kah apa-apa kah. Karena apa? Nggak faedah. Dia di tempat magang nggak faedah, tidak memberikan manfaat dan tidak niat, seperti itu. Jadi malah bikin suasana makin nggak enak. Jadi pimpinan dan senior-senior yang ada di tempat kerja itu risih karena melihat situasi anak magang yang seperti itu. Ya, jadi kenapa ya saya sedikit sekali untuk memberikan materi teknik, karena menurut saya pembakaran magang atau praktek ini yang terpenting bagi saya adalah pengetahuan etika. Untuk teknik menurut saya gampang. Teknik itu adalah ilmu yang bisa dipelajari dengan melihat ya, sangat mudah sekali. Menurut saya sangat mudah sekali. Jadi yang berikutnya teknik atau kemampuan dasar, niat. Berkali-kali saya tekankan pada adik-adik magang, saat kalian masuk ke dunia magang, dunia praktek, yang pertama niat. Kalau nggak niat, nggak usah. Eman-eman, ya, eman-eman, benar-benar eman-eman. Kemudian paham dan mengenal tools atau alat kerja. Di sini diperkenalkan ya, diajari tools atau alat kerja, diajari ya. Jadi nanti pas di tempat kerja paling tidak bisa mengimbangi atau membantu para senior-senior yang ada di tempat magang kali ini. Semua di bengkel semua ya ini ya. Ya di bengkel semua ya. Berikutnya paham dasar kerja mesin, powertrain, sistem komodi, sistem rem dan kelistrikan. Apa ya? Yang belum paham sistem dasar mesin ada nggak ya? Banyak ya? Kenapa nggak paham? Karena yang kalian lihat itu sebenarnya teori dan kalian jenuh. Kalian jenuh melihat gambar. Tapi beda nanti saat kalian sudah terjun di dunia magang. Yang kalian itu real mesin. Busi kayak gimana, cara nyetel busi kayak gimana, cara nyetel plat kayak gimana, ya. Jadi bedanya pendidikan di
sekolah secara teori dan praktek itu adalah kalau di sekolah kalian perbandingannya 85% itu teori, sisanya praktek ya. Tapi kalau di tempat magang beda, 80% 90% praktek, sisanya teori. Teori dalam arti apa? Saat kita ada kendala, ternyata kita lupa atau kita butuh data untuk sebuah pengukuran yang valid. Nah, di situ kita mencari literasi. Literasinya dari mana? Dari teori, dari YouTube, dari file-file workshop lainnya, kan seperti itu. Yang berikutnya, paham dasar-dasar dari perawatan rutin seperti tune up, ganti dan service line. Itu istilahnya basic lah. Tapi yang saya harapkan adalah saat kalian sudah selesai dari tempat magang, paling tidak kalian itu paham tune up itu apa, service line itu seperti apa sih ya. Kalau ganti oli gampang, mungkin kalian sudah sering ya ganti oli sendiri ya, ganti oli mesin motor ya. Jadi kalau saya boleh tanya ya, sepemahaman kalian tune up yang kalian ketahui di teori itu seperti apa? Bersihkan filter udara, terus cek oli, terus cek busi, salah busi, air radiator. Tapi itu sebatas pengecekan. Tapi kalian sendiri tidak tahu ya, tune up itu artinya apa? Ada yang tahu artinya tune up? Service beda bos. Tune up, coba cek di Google Translate. Tune up itu menyetel ya. Kalau kalian cuma cek dilapi, itu bukan tune up, tune lap ya. Itu namanya tune lap. Yang namanya tune up itu menyetel. Jadi apa yang perlu disetel ya, kayak tadi, kayak busi, klep ya kan, terus settingan di common railnya. Di sini kalau boleh tahu mesinnya pakai apa ya, mesin prakteknya ya? Mesin bensin mobil? R3. Diajarinya kan enggak? Diajarin? Ya lumayan. Paling tidak itu nanti bisa kalian kembangkan lagi di tempat magang. Saya mau kasih sedikit video ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi sedikit. Nanti keduanya kamera. Oke kan? Gunung ya boleh merasa kotornya. Kalau kamu itu masih.
Ini masih putih dari sayaรู้สึกอย่างซื่อยิ้มคือไม่เห็นยิ้มเลยใส่กระโดดยิ้มมึงหลับยังไงออกไปKita mau pergi telah saya kami yang Nanya siapa? Sini siapa? Gimana? Mama rumah. Sini. Saya mau biasa nói tôi cái nhà tôi đi và xin mà tôi phải phát là phải tôi mà sản để theo của mình nhé bạn thì mình xưa là có gì bạc khi chẳng đi bóng nào chẳng đi mà chẳng đi hay gì cay chẳng đi hay gì để những cái phút của nhà này nhân hiện tại nhân tạo nó không xỉ gì tại sao nó không biết ngày xưa để nhà tôi phải đẹp gì mà cô biết cô này là phân theo từ những cái khác thì boleh punya dari Jadi tadi sudah lihat ya, sakron seperti apa? Seorang gay, ya. Tapi apa yang dilakukan sakron itu adalah hal yang luar biasa.
Ya. Saat dia tidak diterima oleh masyarakat karena keberadaan fisiknya ya, dia seorang gay. Tapi dia tunjukkan bahwa saat dia mencintai sebuah pekerjaan, dia totalitas. Ya, benar-benar orang yang berdedikasi tinggi, mempunyai semangat yang luar biasa itu. Pantang menyerah, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Sampai hasilnya apa? Semua orang bisa menerima. Jadi kenapa materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu lebih banyak bermuatan etika, bermuatan moral dibanding teknik. Padahal saya diminta hadir di sini untuk memberikan pembekalan materi untuk siswa-siswa PKL. Tapi menurut saya etika itu jauh lebih penting dibandingkan teknik. Saya yakin 100%, 1000% saat kalian lulus dari sekolah ini, itu tidak mungkin semuanya masuk ke dunia otomotif. Saya yakin. Nah, makanya apa? Di sini saya sampaikan pentingnya etika, pentingnya moral, cara menghargai, ya, cara bersosialisasi, supaya apa? Saat kalian sudah lulus, kalian bisa menyesuaikan diri kalian di tempat kerja, apapun itu bidangnya, apapun itu. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup, yang terpenting tadi, yang pertama disiplin, jujur, dan menjaga nama baik alma mater. Ada yang bangga nggak? Sekolah di SMK 17 Agustus ada yang bangga nggak? Hah? Nggak kenceng, bos. Bangga nggak? Saya sampai setua ini ya, 36 tahun, 20 tahun yang lalu saya lulus. Saya masih bangga bahwa saya pernah sekolah di SMK 17 Agustus. Berkali-kali saya ketemu dengan seseorang, customer saya, pimpinan saya dengan bangga bilang, saya lulusan SMK 17 Agustus. Tidak percaya. Mereka tidak percaya. Kok bisa lulusan SMK 17 Agustus seperti ini? Bukan pamer, bukan sombong ya. Bukan sombong. Saya cuma bercerita sedikit tentang pengalaman. Berkali-kali saya ketemu orang, customer, pimpinan selalu bertanya, dulu sekolah di mana? Dan saya tegaskan lagi, saya sekolah di SMK 17 Agustus. Ya. Saking bangganya saya, saking sayangnya saya, saking cintanya saya dengan sekolah ini. Makanya ini saya datang di sini adalah suatu bentuk atau salah satu cara saya untuk berterima kasih kepada sekolah ini. Dulu pernah mendidik saya dan menjadikan saya menjadi pribadi yang seperti ini, seperti itu. Jadi tidak ada kesuksesan atau keberhasilan yang instan, ya. Semua didasari dengan kerja keras, seperti yang dilakukan oleh si Sakron tadi. Apapun dia dihina, dicaci maki, ya kan, dilecehkan, tapi dia adalah orang yang berdedikasi tinggi, orang yang mempunyai semangat yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Jadi pasti membuahkan hasil. Dan pada akhir video tadi juga ditunjukkan bahwa akhirnya si Sakron mampu menunjukkan kemampuannya untuk memberikan sosialisasi di masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan di acara pembekalan praker pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup materi ini, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Saya kasih dua kesempatan, karena waktunya tinggal 20 menit. Mudah-mudahan saya bisa jawab juga ya.
Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Mau tanya Mas? Hah? Kalian di sini nggak tanya nanti sampai di magang promo boleh ya? Hah? Tanya di tempat magang boleh apa aja? Tadi kan kita udah ngobrol banyak di tempat etika ya. Yang nggak boleh di tempat magang apa? Nggak ada yang tanya. Kalau memang nggak ada yang tanya, mungkin saya akhiri. Sekian dan terima kasih.